Halo teman-teman, kami kelompok 7 ingin membawakan materi tentang akuntansi keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priscilia Tambuke dengan NIM 200611040033. Perkenalkan, nama saya Dini Kristiani dengan NIM 200611041175. Perkenalkan, nama saya Arga Putri Adriana Sirait dengan NIM 210611040138. Saya Aslan dengan NIM 210611040139. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat dan fungsinya, dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi para manajer dalam memantau efisiensi dan efektivitas harian mereka. Dan pada akuntansi pertanggungjawaban, meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penerapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau ke dalam unit-unit fungsional yang terlibat. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, yang dimana pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang kedua ada pusat pendapatan, yang dimana pada pusat pendapatan ini, manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi. Yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba sendiri adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat yaitu pusat investasi, yang dimana manajer pusat investasi bertanggung jawab dalam aktivitas serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Korelasi dengan struktur organisasi. Yang pertama, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur yang di bawahnya sesuai dengan hierarki. Yang kedua, struktur horizontal. Struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau biaya pusat fungsional. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang mereka kendalikan. Yang kedua ada akumulasi data. Jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Yang ketiga ada pelaporan. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik.
Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan. Yang ketiga, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Yang keempat, penerimaan tanggung jawab. Yang kelima, kapasibilitas untuk mendorong kerjasama. Dan kesimpulannya adalah aspek perilaku dalam akuntansi pertanggungjawaban mencakup kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan etika. Kesimpulannya, aspek perilaku ini penting dalam memastikan bahwa proses pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik dan adil, serta memastikan keadaan informasi keuangan yang dihasilkan.